Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, jadi ini pertama kali aku podcast di tahun 2024 dan nggak nanggung-nanggung ya, kali ini kita nyobain untuk ngobrol bareng sama salah satu calon anggota dewan ya yang ada di Kota Balikpapan, terutama di daerah timur. Dan aku sendiri tidak sendirian, karena kalian bisa lihat di sini ya. Ada dua tokoh pemuda Balikpapan Timur di sini ya. Saya juga salah satunya karena saya sekarang jadi warga Balikpapan Timur. Oke. Oke, langsung aja kita kenalan. Di sini ada Bang Saran dan Bang Burhan. Oke. Siap. Tepuk tangan dong. Wih. Sorry ya, agak kaku ya, setahun dah podcast. Sama. Kamu kapan podcast? Saya baru podcast ini. Iya. Oke, kita kenalan. Podcast perdana juga ya? Iya. Betul. Sama-sama seperti. Keren ya. Jadi Iya. kayaknya kita awal yang baik ini untuk ngobrol bareng orang-orang yang bakal berpengaruh di Kota Balikpapan seperti itu. Amin. Yang pertama kita bakal ngobrol dulu deh dengan katanya ketua anak muda Manggar ini, anak muda Balikpapan Timur. Hai masyarakat Balikpapan Timur. Luar biasa. Sudah kayak caleg ya. Balikpapan Timur. Kita harus lebih semangat daripada caleg, oke? Ya, Siap. langsung. Tapi sebelumnya Bang Saran mau nanya nih. Ya. Apa sih definisi dari anak muda Balikpapan Timur itu? Menurut Bang Saran? Ya menurut kita karena musim lagi ramainya musim caleg, ya kita buat tempuran baru juga buat Mengapa? mempromosikan anak muda lah yang selama ini tidak pernah dilibat-libatkan di daerah politik. Oh gitu. Ya. Jadi ini munculnya waktu saat Politik aja. politik aja. Ya kan? Aduh, jangan juga tolong. Setelah itu Enggak tahu, hilang. Entah kita lagi pergi ngelem lagi kembali ke jembatan, ya kan? Minum gadu di pantai-pantai kita, bagaimana? iya. Itu lebih baik mungkin, ya kan? tapi bagus dong adanya Iya. adanya komunitas atau anak muda di Balikpapan Timur ini juga bisa membuat kekompakan anak muda di Balikpapan Timur itu lebih maju, karena kita tahu Balikpapan Timur kan adalah salah satu tempat wisata di Kota Balikpapan, dipesankan betul. sebagai pusat destinasi wisata ya. Nah, dengan begitu anak-anak muda Balikpapan Timur harusnya bisa menjadi garda terdepan untuk mempromosikan Balikpapan Timur sendiri. Seperti itu. Bener kan? Benar. Nah, karena dari itu ada di sini caleg muda dari Balikpapan Timur. Nah, di sini ada Bang Burhan, salah satu caleg dari Partai Demokrat. Demokrat. Wah, partainya Bang Ahaye ini ya. Ya. Betul. Oke. Artinya anak muda. Partainya anak muda juga. Jadi kita hari ini mencerminkan anak muda semua di sini ya. Saya juga masih muda kok. Tuh. Udah saya ketawa di belakang kamera ya. Bang Burhan kenalan dulu dong sama teman-teman Oke. yang melihat kita ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Burhan, caleg dari Partai Demokrat, Dapil Balikpapan Timur di nomor urut 1. Nah, tahun ini saya ikut kontestasi masuk di politik, karena seperti yang bilang pemuda ini, bahwa pemuda sekarang harus melek politik. Betul. Karena apalagi saya, banyak keresahan-keresahan dari pemuda itu kurang diakomodir. Nah, untuk itu saya harus masuk di politik. Karena di politiklah kita bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari anak muda dan aspirasi dari masyarakat khususnya Balikpapan Timur. Betul. Betul lagi. Itu lagi. Itu lagi. Nah, di legislatif nanti itu pasti kami karena pemuda akan memperjuangkan juga hak-hak pemuda. Apalagi ke depan dengan berkembangnya Indonesia Maju itu adalah Indonesia untuk khusus para pemuda. Oke, benar. Nah, di Balikpapan Timur ini itu banyak potensi. Salah satunya tentang wisata. Itu harusnya anak muda dilibatkan untuk promo supaya pendatang dari luar itu lebih mengenal, oh ini loh Balikpapan, khususnya Balikpapan Timur. Nah, untuk itu kita akan libatkan anak muda, insya Allah. Oke. Kalau ini Bang, Bang Burhan punya program ini nggak? Program andalan nggak nanti seandainya terpilih sebagai anggota dewan yang akan dibawa dari Balikpapan Timur ini apa? Yang pengen diimprove lah dari Balikpapan Timur. Betul, ya. Kebetulan saya backgroundnya adalah wira swasta, pengusaha. Nah, terutama di bidang UMKM. Nah, itu yang pasti yang saya akan perkuatkan, terutama karena UMKM ini kurang diperhatikan, terutama tentang legalitas,
karena dengan adanya legalitas, maka akses pembiayaan akan lebih mudah. Oke, benar. Di sini itu banyak pengusaha agak susah mendapat akses pembiayaan karena tidak ada legalitas, terutama UMKM. Nah, itu yang akan saya perjuangkan. Yang kedua, mungkin karena kita di Balikpapan Timur ini kurangnya tentang SDM tentang pendidikan, mungkin akan perjuangkan tentang mungkin penambahan sekolah. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Di Balikpapan Timur ini belum ada rumah sakit yang resmi dari pemerintah, adanya yang swasta. Nah, itu yang kita akan perjuangkan. Ya, itu ada 3 poin yang sementara yang kami akan fokus jika dipercaya masyarakat Balikpapan Timur untuk mewakilkan di Dewan nanti. Oh, keren. Nah, melihat dari itu, kita tanya sama anak muda yang sudah lama di Balikpapan Timur ini. Ya, Masuk nggak ini program-program programnya selagi dia mau mendukung kita semua, kita masuk aja ya. Tapi kalau caleg yang mau di politik, no. Oke. Betul. Iya. Hebat. Apa bu kemana? Nggak boleh. Sebentar dulu. Lanjut dulu. Lanjut dulu sebentar. Harus 5 menit lah. Iya. Dia datang. Oh, Elvin datang kan? Iya. Kita ajak juga. Iya. Sebentar lagi kita bakalan kedatangan salah satu selebgram kota Balikpapan ya. Oh, betul. Dan asli warga Balikpapan Timur. Betul. Ya, pendukung Persiba asli. Oh, betul. Yang sangat kecewa pada setahun ini. Aduh. Oke, guys, tadi sedikit sekilas pandang tentang apa namanya visi dan misi dari Bang Burhan. Ya. Dan nampaknya di sini Bang Saran pantatnya sudah mulai panas guys ya. Karena ternyata dia ada kegiatan lain. Setelah ini kita bakalan ngobrol lebih dalam, deep to talk kepada Bang Burhan saja. Oke. Bareng sama Ya. saya. Kita izinkan Bang Terima kita kasih persilakan Bang ketua Saran untuk- pemuda yang luar biasa Iya. ini. Nah, saya Nanti ke depan kenal kita betul ngobrol beliau. lagi. Ya, saya izin pamit dulu ya semua. Ya. Assalamualaikum Mas Erwin, sorry lanjut. Pin, masuk dulu Pin, sini Pin. Iya. Salam-salam dulu. Pin. Nah, ini langsung ini kedatangan. Kita kedatangan salah satu YouTuber di Balikpapan ini. Iron Maiden. Masuk langsung. Ya. Mantap. Ini masuk dibilang nggak? Iya. Udah madu. Satu kan. Dibilang. Wih, jangan lupa subscribernya Jangan sudah lupa. 1 juta. Burhan enjoy. Siap. Biar warganya enjoy terus. Siap. Siap. Luar biasa. Thank you Bang Elvin sudah jauh-jauh mau datang ke pesantren. Aku pamit deh. Oke, makasih. Ya, siap. Oke, siap. Thank you Bang. Sukses. Oke. Dibilang. Oke, thank you. Oke, kita take dulu kita cut dulu sejenak, kita atur posisi lagi. Kita bakalan deep to talk kepada Bang Burhan, oke? Oke, balik lagi ya langsung kita setelah mengusir Bang Saran. Dia ada kepentingan lain. Jadi kita langsung aja deep talk sama Bang Burhan. Ya, Kita tanya lebih jauh tentang program-programnya tadi ya. Ya. Bang, Ya. kita lebih agak serius nih Bang. Oh, oke. Serem banget ya. Santai aja. Serius dan enjoy, tetap Iya. enjoy. Udah ada enjoy guys. Iya. Nomor satu. Oke guys, jadi kita review sedikit soal yang tadi yang barengan sama Bang Sahran juga. Betul. Jadi visi dan misi dari Bang Burhan ini ada 3 konsep prioritasnya ya, di Ya, situ ya, betul. tentang legalitas perdagangan para UMKM yang ada di yang ada di Balikpapan Timur, kemudian pendidikan dan juga kesehatan. Ya, betul. Nah, selama ini Bang, kalau boleh tanya, Abang di mana di Manggar ini sudah berapa lama tinggal Bang? Di Manggar ini saya sudah 10 tahun lebih. 10 tahun. Saya di sini tahun 2008. Saya di sini kuliahnya, saya tinggal di sini, saya warga di sini, kebetulan saya KTP-nya KTP di Selili RT 41. Oh, oke. Cuma usahanya saya di RT 07 di Manggar Baru. Oh. Nah, selama bertahun-tahun hidup di Manggar itu, Ya. kesan apa nih yang paling meresahkan bagi Abang ya sebagai warga Balikpapan Timur yang sampai-sampai aku harus maju nih ke atas untuk bisa mengubah pola yang ada di sini gitu. Apa kesan apa ini? Yang pertama sih khususnya ya di bidang saya tentang UMKM. Kenapa di Balikpapan Timur ini satu-satunya kecamatan yang belum punya pasar yang dari pemerintah langsung. Di sini adanya pasar tapi dikelola oleh swasta.
Oh, berarti pasar-pasar yang kayak di Jembatan Mangga, Iya. kemudian di Pasar Sore itu termasuk ya berarti ya? Iya, tapi Masuk Balapan itu Timur juga swasta ya? semua. Beda Oh, itu kalau swasta semua. yang negeri itu seperti yang di Sepinggan, Landasan, Pandansari. Oh. Yang kedua tentang ini karena kami di UMKM, nah di Balikpapan Timur ini pelaku UMKM itu sangat banyak. Betul. Sehingga pemerintah itu membuat sentra industri kecil itu ada di Balikpapan Timur, tepatnya di Tritip. Oke. Dan di sana pelaku-pelakunya belum banyak, tapi tempat itu sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah itu yang pengen saya dorong teman-teman khususnya di warga Balikpapan Timur untuk bergerak, tetap terutama tentang NIB-nya, Oh. berusahanya di Nomor kita. Gimana sih caranya membuat seperti itu, legalitasnya lah, bagaimana? Nah itu yang akan saya dorong. Kenapa dengan UMKM naik, otomatis kan ekonominya pasti akan berjalan juga. Betul, berputar. Nah, itu tentang UMKM. Yang kedua yang tadi rumah sakit. Nah, di sini saya banyak customer langganan itu yang kadang mengeluh tentang itu. Kadang misalnya anaknya kurang sehat, dia harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, rumah sakit di sini kan rata-rata posisinya ada di selatan dan di kota, bahkan di tengah. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lumayan jauh. Nah, itu yang pengen kami perjuangkan. Sekarang sih infonya sudah ada lahan disiapkan oleh pemerintah, cuma kan belum dimulai proses pembangunan. Nah, itu nanti ke depan jika saya dipercaya warga Balikpapan Timur, itu kita akan push Pemkot untuk segera di proses pembuatan atau pembangunan rumah sakit tersebut. Ngobrolin soal pembuatan legalitas ini UMKM. Iya, betul. Ada nggak sih selentingan-selentingan dari para pelaku UMKM itu seperti ini, Bang? Ngapain sih buat legalitas ribet? Toh kita berjualan seperti ini aja sudah bisa menguntungkan gitu. Nah itu ada nggak pernah kayak gitu dapat, Bang? Ada juga, cuma kalau nggak ada legalitas akan susah mendapat akses pembiayaan. Apalagi kalau UMKM sekarang itu kan ada limit, ada batasnya. Itu sebenarnya nggak dikena pajak. Ada misalnya batas omset berapa per tahun itu bebas pajak. Dan mengurus NIB itu nggak susah. Sekarang gampang by online semua. Oh, via OSS ya. Betul. Dan itu sebenarnya free. Cuma kan terkadang teman-teman yang ini belum paham. Oke. Nah, kurang disosialisasikan. Nah, itu sih. Nah, makanya kita perlu orang yang perwakilan yang tentang concern di UMKM supaya mereka teman-teman di bawah ini mengerti. Oh, betul juga ya. Jadi dengan adanya NIB itu teman-teman ya, sepengetahuan saya nih ya, dengan adanya NIB ketika sebuah usaha kita tuh terdaftar sebagai UMKM menengah ke bawah itu biasanya bakal mendapatkan bantuan dari pemerintah. Betul. Biasanya ada itu BLT ya kalau untuk yang bantuan-bantuan seperti itu kalau untuk yang terdaftar saja. Jadi kalau yang belum terdaftar itu agak susah untuk mendapatkan pengajuan bantuan seperti itu. Jadi teman-teman yang memiliki usaha kecil menengah atau menengah ke bawah itu memang harus sekarang ini harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Dan itu sangat gampang prosesnya. Iya, betul, sangat. Mungkin kesusahan teman-teman di Balikpapan Timur belum ada pilot project-nya aja yang untuk mengajak teman-teman itu untuk membuat NIB seperti itu mungkin Bang ya sebagai salah satu keresahannya. Dan NIB itu sebenarnya usaha-usaha seperti kayak pedagang-pedagang bakso itu seharusnya buat NIB, termasuk teman-teman konten kreator. Jadi dia punya terdaftar nama usahanya, minimal misalnya usaha apa dia harus terdaftar dengan 3 suku kata. Kalau mau lebih buatkan ada namanya PT Perorangan. PT Perorangan itu setingkat dengan untuk UMKM. Kalau bukan PT Perseronian TBK itu agak memang harus ada akta notarisnya. Ya, harus bernotaris kurang lebih kayak SCP gitu kan. Iya benar. Jadi kalau UMKM itu ibaratnya sama aja kayak kita sudah punya SIUP ya kalau NIB itu ya. Jadi kita mengurus apa-apa gampang gitu. Iya. Nah, itu kalau dari sisi perdagangan. Balikpapan Timur ini sangat kaya, nelayannya ada,
petaninya ada, tempat wisatanya ada, apa yang Betul. dicari di Balikpapan itu insya Allah lengkap. Lengkap kita di Bahkan Balikpapan Timur, guys. tempat para wisata itu terbanyaknya ada di Balikpapan Timur. Betul. Jadi tinggal kita sebagai warga bisa membaca, menangkap peluang, kan orang akan berdatangan. Apa nih yang bisa saya kelola supaya bisa menaikkan ekonomi keluarga. Ah, betul. Nah, untuk itu kan perlu bimbingan, perlu dimentorin, perlu ada yang perjuangkan di dewan, terutama tentang tentang legalnya, Legalitasnya, betul. legalitasnya. Nah, muncullah Bang Burhan di sini sebagai solusinya. Ya, luar biasa. Wah, oke, lanjut kita ke kesehatan. Nah, kalau untuk kesehatan sendiri di Balikpapan Timur, apa ya, kejadian apa yang paling krusial di Balikpapan Timur ini terkait kesehatan? Apakah penyakit menular seperti malaria, karena kan kita dekat laut nih ya. Kebanyakan seperti itu ya, demam berdarah, muntaber atau apa yang pernah Bang Burhan temui yang parah itu apa Bang di Balikpapan Timur, Bang? Yang saya ini sih yang dengar selama berjalan sosialisasi dari masyarakat, ya itu tentang yang artinya kadang misalnya ada yang parah, misalnya kecelakaan atau orang mau melahirkan, itu kan biasanya kadang harus dirujuk. Nah itu kan butuh waktu. Jika ada rumah sakit di Balikpapan Timur kan aksesnya lebih dekat. Betul. Artinya penanganannya lebih cepat. Nah itu sih yang saya banyak. Kalau masalah penyakit-penyakit tadi itu beragam sih. Oh, beragam ya. Itu tergantung dari ketahanan tubuh manusianya masing-masing kayak. Tapi bener dong solusinya dia kalau misalnya mau bikin rumah sakit di sini. Udah harus lewatin auri yang macet ya. Iya juga. Iya benar. Nah, karena sepinggan pun sekarang sudah mulai macet ya. Nah, iya juga ya. Di kota aja macet. Karena kita terpusat rumah sakit yang besar kan 2 ya. Di RSKD sama RSUD. Iya. Dan sisanya yang swasta-swasta. Betul. Di Manggar pun ada yang swasta. Salah satunya rumah sakit salah satu perusahaan di Montang itu. Cuma kan memang itu bisa menangani kasus yang minor menengah. Tapi kalau sudah kasus-kasus yang menengah ke atas, itu agak sulit dan harus dirujuk. Secara medis peralatannya belum komplit. Betul. Nah itu dengan adanya aspirasi dari masyarakat yang disampaikan Bang Burhan nantinya untuk mempercepat pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur, semoga menjadi salah satu solusi biar bisa warga Balikpapan Timur ini merasakan apa yang juga dirasakan warga-warga Balikpapan lainnya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Senang aku kalau ngobrol sama orang yang visi misinya ini jelas gitu ya. Tapi dengan adanya Bang Burhan ini semoga Balikpapan Timur semakin maju. Amin. Nah, ini lagi. Pertanyaan belum selesai. Baru ini tadi pertanyaan ini ya, pembuka ya. Baru pertanyaan pembuka. Masih ada 25 jam lagi untuk bertanya. Terkait pendidikan. Kita tahu kan di Balikpapan Timur ini kita punya SMA 1 lah ya di sini. Satu-satunya di Balikpapan Timur, SMA 8. SMA cuma satu kan. SMA 7. Sorry. SMA 7. Satu-satunya SMA di Balikpapan Timur. Dan juga ada SMK. SMK-nya adalah SMK 5. Nah, dengan adanya itu, kemudian juga SD. SD-nya ada berapa kalau di Balikpapan Timur ya? Sekitar berapa? Tapi banyak ya. Banyak. Tapi menurutku juga kayaknya yang memang sekolah menengahnya ya yang kurang. Ya, yang kurang sih yang tingkat SLTP sama SLTA. Sekolah lanjutannya kurang. Nah, apa yang menjadi konsen Bang Burhan melihat di kondisi di Balikpapan Timur ini sehingga bisa menimbulkan ide untuk menambah sekolah di Balikpapan Timur, Bang? Iya, sebenarnya pendidikan ini adalah tanggung jawab memang pengelola negara karena kita kan diwajibkan kalau tidak salah 9 tahun. 12 tahun sekarang, Bang? Sekarang 12 tahun malah. Nah, kalau diwajibkan begitu, sementara pemerintah tidak menyediakan sekolah kan nggak ada ini, bisa juga diterapkan programnya. Makanya kita harus perjuangkan. Di Manggar Baru ini salah satunya kelurahan yang belum punya sekolah. Yang tingkat SLTA dan SLTP. Sorry Bang, aku potong Bang. Di Manggar ini ada berapa kelurahan? Di sini ada 4. Ada Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru, sama Kelurahan Tritip. 4. Kalau Gunung Tembak tuh masuk Tritip. masuk Tritip Gunung Tembak tuh ya. Oke, lanjut Bang.
Nah itu yang kita apalagi ada sekarang program yang sonasi. Terkadang ya kasihan kalau di Manggar Baru kan tidak ada sekolah gimana, mau nggak mau harus dia keluar. Nah itu sebenarnya urgent, itu sebenarnya tanggung jawab kita semua ya, terutama kami kalau nanti dipercaya itu betul-betul saya perjuangkan. Karena kalau sekolahnya pendidikannya kurang diperhatikan ya SDM-nya kan Rendah, juga. betul. Iya, dan itu kan berpengaruh kepada kehidupan ekonomi. Betul. Wah itu, jadi pendidikan itu memang sangat penting untuk Sangat kehidupan. penting itu. Berarti kalau ada yang ngatain pendidikannya kurang, ya tanggung jawab dong. Iya, kasih solusi. Iya, betul. Ini dia. Nambah sekolah gitu di Balikpapan Timur. Iya. Sudahlah, kamu Di kalau sini. ke Balikpapan Timur tuh sekolahnya bisa dihitung jari. Betul. SMP berapa SMP-nya di sini? SMP yang di SMP 8, SMP 13, 13, SMP 23. SMP 23. Itu yang negeri. Cuma 3. SMA-nya 1. Dan nggak SMK-nya 1. dan nggak mungkin nampung semua SD. Semua SD yang ada di Betul, iya. Jadi kalau ketika lulus, nah kasihan teman-teman di Balikpapan Timur ini ketika lulus SD nyari sekolahnya susah guys. BL-nya cuma 3 SMP-nya. Sisanya mau kemana gitu kan? Nah itu jadi sudah kita di Balikpapan Timur ini pedagangnya banyak gitu kan, yang otomatis fluktuatif untuk ekonominya naik turun gitu kan. Ketika kita harus sekolah di notabene adalah sekolah swasta yang memerlukan biaya cukup, menguras kantong, itu yang kadang memberatkan bagi pendidikan di Balikpapan Timur. Dengan adanya sekolah-sekolah negeri, mungkin menjadi salah satu solusi agar masyarakat Balikpapan Timur itu mendapatkan pendidikan yang layak seperti di tempat-tempat lainnya. Iya, betul sekali. Dan karena kurangnya pendidikan ini, kadang ada yang lari ke negatif. Ya, iya benar. Yang ngelem gitu, bahkan yang lebih parah ya ngobat gitu kan. Iya, makanya itu kita sebagai perwakilan itu harus memperhatikan semuanya. Itu kewajiban dan itu seharusnya memang diperjuangkan bagi yang dipercaya. Iya, benar. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya aku spill dulu. Wah, jadi kita hari ini ngobrolnya sponsor dulu ya. Jadi hari ini kita tuh ngobrolnya di salah satu kafe yang ada di di Balikpapan Timur. Ya. Dan salah satu UMKM juga jatuhnya ya kan. Iya, betul. Ini kita ada di Langkah Coffee ya, tepatnya di seberang RS Medika. Atau Bank Mandiri lebih tepatnya. Andalas. Seberang Mandiri atau Andalas. Nah, kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol bersama teman-teman, nongki-nongki asik, malam mingguan gitu, boleh langsung aja mampir di Langkah Coffee di Balikpapan Timur, oke? Sekarang kita cobain dulu minumannya. Ini salah satunya adalah Red Velvet dan Bang Burhan di sini minum coklat. Betul. Nice. Dengan begini muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Serem ya. Mantap. Oke, lanjut Bang. Siap. Masih tahan kan Bang? Aman. Kita jangan terlalu serius Bang. Abang jangan terpancing saya untuk serius. Kalau terlalu serius panjang urusannya. Oke, ini banyak titipan pertanyaan dari orang belakang kamera. Oke. Karena memang dia salah satu juga sebagai apa ya kalau bisa dibilang tuh masyarakat yang paling merasakan dampak-dampak yang ada di sosial gitu ya. Nah, dia pemerhati juga sebenarnya, pemerhati istrinya. Siapa lagi bos? Itulah. Oke, selama masa kampanye nih, ya kan masih dalam masa kampanye sebelum tanggal 10 nanti ya. Iya, betul. Ada nggak permintaan yang nyeleneh nih dari masyarakat? Kan biasa nih ya kalau di masa kampanye itu masyarakat ini aji mumpung lah minta sesuatu kepada calon anggota ini, ya kan? Nah itu ada nggak permintaan nyeleneh gitu? Ya, namanya bertemu banyak orang pasti macam-macam masukan, termasuk ada yang permintaan nyeleneh gitu kan. Sekarang kan proses pemilihan legislatif ini agak bagus lah, pengawasan dari Panwaslu lebih lebih ketat. Dan memang kita kan ada aturannya, dilarang membagikan sembako, apalagi uang. Oh, oke. Kecuali mungkin souvenir, itu pun ada
batasan harga. Nah, sebagai calon anggota legislatif itu tugas kita memang menjelaskan masyarakat bahwa money politik itu tidak boleh. Jadi karena biasanya orang yang money politik itu setelah duduk itu jarang turun karena dia beranggapan bahwa suara masyarakat itu sudah dibeli. Oh, betul. Apalagi dia berpikir mungkin karena banyaknya logis yang keluar, banyaknya istilahnya dana lah yang keluar itu. Ini saatnya untuk mengembalikan. Nah, kalau kami di Demokrat itu memang no money politik. Memang kita sebagai caleg yang berjuang tentang gagasan, tentang visi misi partai, tentang untuk masyarakat lah, perjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, itu yang kami fokuskan kalau di Demokrat. Jadi kita no money politik. Jadi apa ini? Permintaan paling nyeleneh selama kampanye yang pernah dilontarkan oleh masyarakat. Apa itu? Ya terutama Minta sih ini. nambah istri baru kah? Ya yang ini nanti yang terakhir Bang ada kan nanti mungkin karena sudah terbiasa yang katanya serangan fajar gitu kan. Serangan fajar. Ya kalau kami memang apa adanya nggak ada, kami siap memperjuangkan, tapi kalau begitu mungkin kami padanya nggak ada kalau dari Demokrat. Tapi kalau perjuangan insya Allah, karena di sini kita banyak contoh terutama kader Demokrat. Kalau kader Demokrat kita ada juga perwakilan untuk Kaltim itu sudah banyak berbuat khususnya di Balikpapan Timur. Baru-baru ini menyelesaikan perjuangan aspirasi nelayan tentang rambu suar. Terus ada juga perjuangkan beda rumah. Terus ada perjuangkan rumah susun di salah satu pesantren di Balikpapan Timur. Itu sangat banyak. Wah, keren. Nah, itu jadi memang kita di Demokrat itu apa kepengennya masyarakat, apa aspirasinya itu yang kita perjuangkan di legislatif nanti. Oh, siap. Termasuk apa yang kita akan lakukan demi kemajuan di daerah perwakilan kita. Di sini ada 68.000 lebih DPT. Banyak, 68.000. Bisa lah. Bisa, optimis. Karena programnya jelas dan nyata ini guys. Iya, betul. Dukung Bang Burhan. Apalagi sekarang ini pemilih pemuda itu, pemula dan yang masih muda milenial itu di angka 50% lebih, sekitar 53%. Lumayan dari kami fokusnya yang pemula dan pemuda ini agar lebih melek ke politik. Iya. Oke. Siap. Lanjut, pertanyaan lagi. Oke. Ini podcast banyak pertanyaan. Sambil diminum-minum ya. Sambil minum. Sekali lagi kita ada di Langka Coffee. Jadi buat teman-teman yang pengen nongkrong di Balikpapan Timur, bingung cari kafe, langsung aja datang ke Langka Coffee. Anak muda Balikpapan Timur. Betul, di tempatnya di sini ada ini ya, rastik-rastik gini. Jadi kalau kalian Nggak endorse ya. nggak endorse. Kita support ya. Kita support UMKM gitu ya. Oke, ke apa lagi nih pertanyaannya? Oh iya. Bang, Ya. ini kan masih dalam masa kampanye juga, terus abang ini juga lagi memperkenalkan diri lah kepada masyarakat Balikpapan Timur, ini kan. Bagaimana nih cara masyarakat agar lebih dekat kepada Bang Burhan ini? Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk menghubungi secara langsung ke Bang Burhan tanpa adanya batasan gitu? Oh iya, kami kan ada buat Praga, saya ada buat kartu nama, terus saya langsung tulis nomor telepon. Apalagi sekarang kan media online kan lebih ini, saya ada IG, ada Facebook, jadi bisa ini. Itu langsung ke Bang Burhan? Boleh ya? Direct ya? Tanpa ada misalnya kayak adminnya admin, gitu. Oke, saya dengan adminnya Burhan gitu kan. Kan Baik, biasa gitu ada saya kan. kan warga sini dan usahanya di sini. Jadi setiap saat boleh ditemui. Oh, luar biasa. Boleh. Oh iya, sebagai informasi juga, jadi Bang Burhan ini salah satu pelaku usaha juga di daerah Balikpapan Timur. Dia memiliki usaha apa Bang? Barang-barang inilah plastik. Oh, plastik. Wah, ini sangat dibutuhkan oleh para pedagang. Oh iya. Dekat sekali dia dengan pedagang ya. Luar biasa. Jadi kalau mau berkontak langsung dengan Bang Burhan, bisa langsung hubungi IG-nya di bawah sini ada. @burhanenjoy, bener ya? Iya, betul. Betul, dan nomor HP-nya juga ada di bawah nanti ya. Aku tulis di bawah. Oke, siap. Boleh kan? Boleh. Boleh. Ini langsung. Kalau enggak langsung datang ke tokonya juga. Iya, boleh. Ke rumah langsung boleh?
Boleh. Oh, terbuka Nanti, sih. tapi telepon dulu. Oh, telepon dulu. Jadi konfirmasi dulu. Jadi tanpa ada. Toko kan. Betul. Atau lagi di jalan gitu Siapa kan. tahu lagi ke Boleh rumah langsung warga. telepon, bawa. Wah, luar biasa. Jadi tanpa batas ini Bang ya, tanpa ada admin. Langsung ke Bang Burhan ini. Luar biasa. Lanjut. Siap. Masih tahan kayaknya Bang Burhan ini. Sudah hampir sejam kita ngobrol nih, dia masih tahan aja ya. Luar biasa. Bang, Ya. nanti kalau sudah Insya Allah terpilih, Amin. Insyaallah. kan pasti bakal dapat pendapatan nih dari situ. Iya, betul. Kira-kira nih Bang, Mm. dari pendapatan yang Abang dapat itu, Iya. apa yang akan Abang perbuat nih dengan itu? Apakah ada alokasi khusus untuk membantu masyarakat atau seluruhnya Abang kelola untuk kebutuhan pribadi? Oke. Masalah itu karena saya belum jadi dan belum tahu berapa sih ini dan saya memang nggak terlalu fokus itu. Saya masuk politik karena memang banyak keresahan atau keluhan dari masyarakat. Nah, Nice. dari awal itu saya berpikir kalau saya jadi pedagang terus, saya nggak bisa bersuara menyampaikan aspirasi mereka. Dan situ saya berpikir salah satu untuk menyuarakan suara aspirasi mereka itu harus masuk di politik. Iya benar. Mungkin kalau secara finansial mungkin kita bisa bantu tapi ada terbatas. Tapi kalau masuk mengambil keputusan itu bisa untuk orang banyak. Nah, Oke, untuk itu Dari agent of change. Iya, the real agent of change. Nah, jadi ya agen ini. perubahan. Jadi untuk betul. perubahan harus masuk ke dalamnya. Betul. Jadi kalau kita mau merubah suatu sistem, Iya. jangan hanya kita bisa berkomentar atau melontarkan kritik saja, tapi sebisa mungkin kita masuk ke dalam sistem tersebut dan mulai perubahan-perubahan kecil di dalam sistem tersebut. Nah, Insya Allah, The next dengan kayaknya. begitu kita bisa ikut memutar setir yang tadinya belok ke kiri bisa dikembalikan untuk lurus atau belok ke kanan seperti luar itu. biasa. Oh, sini kayaknya the next 2029 bisa nih perwakilan milenial Balikpapan Timur. Sama tahu Demokrat bisa. Lo bisa jadi. Gitu. Ya, begitu memang. Begitu memang. Kita aja pintar menyuarakan. Iya. Tapi Bang Burhan ini sudah pintar menyuarakan, pintar beraspirasi. Insya Allah juga akan bisa mewujudkan. Insya Allah. luar Memang itu biasa. komitmen kita. Kami dari kader Demokrat memang dituntut harus memperjuangkan hak masyarakat. Dan harus oke. komitmen. Wah, keren. Oh, ya. Tapi Bang, itu kalau misalnya Abang terpilih. Ya. Kalau amit-amit ini ya, Nah, betul. Abang nggak jadi nih. Apakah Betul. Abang akan tetap memperjuangkan aspirasi rakyat Balikpapan Timur ini kepada teman-teman yang terpilih nanti? Oh, tetap karena memperjuangkan masyarakat kan harus di legislatif. Cuma kan kalau di dalam kan lebih luas. Tetap ya kita akan sampaikan yang mungkin yang terpilih. Kan apalagi kami kan ini kan pasti ada teman-teman juga yang mungkin lolos ya kita sampaikan ke mereka. Inilah perjuangan dari Balikpapan Timur ini masukannya boleh nggak diperjuangkan di ini? Insya Allah tetap kita perjuangkan. Keren. Nggak ada ini. Namanya perjuangan ini kan untuk kebaikan ya. Betul. Jadi kalau perjuangan untuk kebaikan itu ada istilah yang dilontarkan oleh sebuah grup band, itu namanya nothing tulus. Ya. Jadi apapun yang terjadi, selama kita sudah bisa memperjuangkan, insya Allah akan ada balasan. Nah, betul. Saya ini selain menjadi motivator juga jadi ustadz kayaknya. Sepertinya sih. Sepertinya. Aduh. Iya, kalau dilihat dari konten-kontennya sepertinya ini. Ya kan, sesat orang kalau percaya sama saya nanti. Itu bocoran guys, setahun nggak? Setahun dah konten. Membenahi diri. Jadi mohon maaf kalau teman-teman setahun ini nggak ngelihat konten saya karena memang bingung mau buat apa. Lagi dulu ya. Ya, Cek makanya dulu kita refresh akhirnya di 2024 Ya, ini kita beranikan diri lagi untuk kembali ke media untuk menyuarakan rakyat. Karena apa? Memang dekat pemilu. Oke, Ya. Bang, terakhir nih Bang. Terakhir ya, boleh? Atau ada pertanyaan lagi? Yang mana? Oh, betul. Kalau misalnya nanti Abang terpilih, Ya. pengen masuk di komisi berapa Bang? Kalau itu Kayak sorry, aku buta nih ya, aku Iya. buta. Komisi itu kita milih atau dipilihkan, diarahkan? saya
yang saya tahu saya itu dari partai nanti kan ada nanti misalnya ketua fraksi siapa dari partai itu yang ini. Kalau disuruh pilih, saya itu pengennya di Komisi 3 atau Komisi 4. Apa itu Bang? Komisi 4 itu kalau nggak salah itu tentang pendidikan dan kesehatan. Oke. Komisi 3 itu tentang pembangunan. Oh, berarti pas Yang di Balikpapan ya. Iya, pas dengan visi misinya ini. Iya, Ya? memang. Wah, luar biasa. Tapi sebagai kader ya dimanapun ditempatkan kami harus siap. Oke, siap. Tapi tetap bisa memperjuangkan aspirasi Insya Allah rakyat. tetap bisa. Karena di dalam komisi itu kan dalam satu gedung aja kan. Iya. Ya, tinggal senggol sebelah aja kan. Ini ada keluhan nih dari masyarakat nih. Iya, betul. Gimana nih bisa nggak? Ya. Bang, kampanye dulu dong sedikit Bang. Bagaimana cara memilih Abang? Silakan. Oke. Hai warga Balikpapan Timur, abang kakak ayah bunda, saya Burhan, caleg dari Partai Demokrat, Dapil Balikpapan Timur, nomor urut 1. Saya memohon doa dan ridhonya serta dukungannya untuk maju jadi anggota legislatif tahun 2024. Mohon dukungannya di tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa nomor 1 Partai Demokrat, muda dan amanah, insya Allah. Wah, luar biasa, muda dan amanah. Karena ngomongin muda, Saya pikir closing tadi. belum. Ini pertanyaan tuh bakal muncul setelah ada statement-statement yang ya bisa. Karena ngomongin muda dan kepemudaan ini ya. Betul. Apa ya bahasanya itu kayak pengen nggak nanti ngebentuk suatu wadah nih untuk menampung aspirasi anak-anak muda yang ada di Balikpapan Timur, misalnya komunitas kah atau apa gitu yang memang benar-benar memunculkan apa bahasanya tuh Pak? Kok aku jadi bingung ya? Kreativitas dan talenta-talenta yang ada di Balikpapan Timur. Oh iya, itu pengen sekali. Kebetulan juga saya masuk di organisasi kepemudaan Balikpapan itu KNPI yang sekarang. Oke. Jadi ya memang karena anak muda ini banyak kreatif. Cuma kan tidak ada tempat, tidak ada ininya, tidak ada yang menaunginya. Itu kami akan pasti perjuangkan, akan buatkan sarananya. Jika nanti terpilih, walaupun terpilih kita tetap ini sering berkumpul sama anak-anak muda. Apa yang perlu ya kita perbuat untuk kemajuan minimal di warga sekitar kita. Betul. Karena memang anak muda ini kalau nggak diarahkan bakal salah arah. Betul. Kebanyakan seperti itu ya kan. Kayak kita ya. Oke, wah. Asik ya kalau ngobrol kena semua gitu kan. Apa yang kita lontarkan bisa dijawab semua. Iya. Ini baru namanya agent of change. Wah, Agen luar perubahan biasa. Oke, ada titip pertanyaan lagi orang belakang? MC-nya juga luar biasa. Ini satu jam lebih sudah ini. Kalau Ayo mau sambil diterusin minum. sampai Isa pun bisa ini. Aduh, ayo. Oh yes, enak ya kalau kita ngobrol sama orang yang berkompeten gitu kan. Kemudian juga apa yang kita lontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu bisa dijawab dengan lugas dan sesuai dengan visi dan misinya. Wah, luar biasa ya. Jadi apa keresahan-keresahan masyarakat itu semua bisa ditampung yang nantinya ketika naik ke atas itu semua bisa disuarakan kepada yang berkepentingan, yang memiliki kewenangan seperti itu. Nah, salah satu contohnya Bang Burhan ini. Wah, semua keresahan masyarakat di Balikpapan Timur itu nampaknya bisa diakomodir oleh Bang Burhan, ya kan? Nanti ketika Bang Burhan jadi, semua akan bisa direalisasikan, insya Allah. Nah, ini buat teman-teman yang masih bingung untuk cari siapa sih yang cocok untuk mewakili aspirasi Balikpapan Timur, Ya. langsung aja tadi sudah dijelasin kan? Gimana Bang? Nomor berapa? Nomor 1 dari Partai Demokrat, Burhan. Iya, Burhan. Jangan lupa ya, kalau dikasih sayang tanggal 14, nomor 14, nomor 1. Wih, Kebetulan kami partainya Partai Demokrat nomor urut 14. Nah, saya nomor 1-nya. Wah, luar Insya Allah. biasa. Paling atas, jadi gampang nyarinya. Iya, kan? betul. Oke, jangan lupa guys ya, tanggal 14 Februari, aspirasikan suara kalian, keluarkan suara kalian. Ingat, jangan golput. Kalau kalian golput, kalau ada sesuatu dalam negeri ini, kalian tidak boleh ikut protes. Karena kalian tidak memilih. Oke, berikan dukungan kalian, salah satunya kepada Bang Burhan. Nomor Terima 1. kasih. Iya.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you.